Halo teman-teman, selamat datang di channel aku. Sekarang aku mau jawab pertanyaan-pertanyaan yang sering banget muncul di kolom komentar. Jadi nggak cuma satu atau dua aja ya. Aku baca tuh banyak banget yang nanya. Dan terkadang ada beberapa pertanyaan yang sudah aku jawab, tapi banyak yang nanya lagi. Pertanyaannya tuh sama. Jadi lebih baik aku bahas aja deh. Dan ini part satunya ya. Jadi insya Allah next aku juga akan bahas pertanyaan-pertanyaan dari kolom komentar yaitu mengenai permasalahan dalam mendaftar akun LTMPT buat SNMPTN maupun SBMPTN. Besok ya kalau SBMPTN itu udah dibuka. Nah, di next video ini insya Allah aku juga akan bikin part 2-nya. Oke, nggak usah lama-lama, kita langsung beranjak ke pertanyaan yang pertama, yaitu dari George Rombe Pabidang. Pertanyaannya, kalau pendaftaran LTMPTSN dengan LTMPTSB beda nggak? Jadi jawabannya beda ya. Untuk pendaftaran akun LTMPT-SNMPTN itu mulai 4 Januari kemarin pada jam 15.00 waktu Indonesia Barat atau jam 3 sore sampai tanggal 1 Februari 2021. Dan ini tuh khusus ya diikuti oleh siswa yang eligible. Siswa eligible itu siswa yang masuk pemeringkatan paralel sekolah. Jadi kalau sekolahmu akreditasinya A, maka dibuat peringkat lalu diambil 40% teratas dari keseluruhan siswa. Kalau sekolahmu akreditasinya B, diambil 25% teratas dari semua siswa di jurusan itu. Dan kalau yang C, diambil 5%-nya. Di SNMPTN ini itu hanya boleh diikuti oleh siswa lulusan terbaru ya. Jadi misal SNMPTN 2021 sekarang ini, itu hanya boleh diikuti oleh siswa kelas 12 yang lulus tahun 2021 juga. Jadi untuk lulusan 2020, lulusan 2019, itu tidak bisa mengikuti SNMPTN di tahun 2021. Oh ya, SNMPTN itu seleksinya menggunakan nilai rapot ya. Sedangkan untuk SBMPTN itu adalah seleksi yang menggunakan skor UTBK. SBMPTN itu boleh diikuti oleh semuanya dengan syarat siswa tersebut lulusan 2 tahun sebelumnya atau yang baru-baru ini lulus gitu. Kalau di SBMPTN 2021 itu berarti yang boleh ikut lulusan tahun 2021 itu sendiri dan lulusan 2020, lulusan 2019 gitu. Semua yang dimaksud di sini itu bagi lulusan tahun 2021 yang pernah mengikuti SNMPTN tetapi tidak lolos, boleh ikut SBMPTN. Tetapi buat yang sudah lolos SNMPTN, jangan ya, kasihan teman-teman yang belum dapat PTN. Pertanyaan yang kedua yaitu dari 4 Chan. Kak mau nanya, terjadi masalah dengan API Dapodik Kemdikbud pas saat mendaftar itu kenapa ya? Nah, hal ini tuh terjadi karena sistem banyak yang mengakses. Coba di-refresh dan coba aja berulang-ulang ya. Kemarin itu sebenarnya dari pihak LTMPT juga sudah menghimbau untuk tidak terlalu terburu-buru karena dikasih waktu kurang lebih 27 hari. Ia mendaftarnya, jangan terlalu terburu-buru dalam mendaftar atau membuat akunnya. Jadi akibatnya gini loh, susah aksesnya gitu karena bebarengan. Dulu aku juga kayak gitu sih, pengennya tuh cepet-cepet dan ya akhirnya sama, servernya itu tidak bisa diakses. Coba saran aku tuh daftarnya malam-malam atau pas subuh-subuh. Nah, sama dengan yang Kemdikbud tadi, yang di emis itu juga ada sistem yang sinkronisasi atau terjadi masalah dengan API emis Kemenak. Nah, untuk yang terjadi masalah dengan API emis Kemenak, coba berulang-ulang di waktu yang berbeda. Jika tetap tidak bisa, coba hubungi pihak sekolah ya, agar data tersebut diperbaiki pada sistem Dapodik atau emis sekolah. Untuk lamannya atau alamat emisnya akan aku tuliskan di deskripsi aja ya, biar bisa langsung diklik. Oh ya, untuk informasi ini tuh aku dapat dari IG KIP Kuliah yang di IG itu.
Next, pertanyaan yang selanjutnya itu datang dari Muhammad David di Wangkoro. Pertanyaannya, kalau sistem sinkronisasi itu gimana ya? Nah, tadi yang udah aku bilangin, coba berulang-ulang ya di waktu yang berbeda. Kalau masih tidak bisa, coba hubungi pihak sekolah. Barangkali itu ada data yang keliru. Untuk kemudian dapat diperbaiki pada sistem Dapodik, atau bisa juga itu karena down loh. Soalnya banyak yang akses gitu. Pertanyaan yang selanjutnya yaitu dari Almaria. IG kakak apa? Oh ya, buat teman-teman yang sudah tanya di kolom komentar tapi belum dijawab-jawab, bisa DM aku ya di IG ku yaitu @ajeng_sn_. Insya Allah nanti akan aku carikan jawaban dari berbagai sumber yang valid. Oke, selanjutnya itu pertanyaan dari Lirik Pop. Kak, password itu password baru untuk akun LTMPT-nya atau password email kita? Nah, jadi untuk masalah password itu bebas ya. Kalian bisa ngisi baru atau yang sama seperti di email. Yang penting itu nggak lupa. Soalnya kalau lupa itu nanti repot. Nah, biar nggak lupa gitu, aku saranin tulis di kertas atau di HP atau di catatan gitulah pokoknya. Akun ini passwordnya ini, akun itu passwordnya itu, kayak gitu. Biar nanti kalaupun lupa, dibuka lagi bisa ingat lagi. Oke, next pertanyaan dari Yoga Putra. Kak, kalau tahun kemarin udah punya akun LTMPT, nah apakah tahun ini harus buat lagi? Tidak perlu ya, bagi yang sudah mempunyai akun LTMPT itu tidak perlu membuat akun lagi. Kecuali untuk siswa lulusan madrasah yang perlu membuat akun karena ada kebijakan penyesuaian nomor induk siswa nasional atau NISN yang dilakukan oleh kementerian. Selanjutnya, pertanyaan dari Dwi Nurwisdianti. Kak, kalau sertifikat difoto terus di-scan ya kak? Ya, betul sekali. Nanti sertifikat atau piagam yang kamu punya itu difoto lalu di-scan. Nah, aku saranin ya, nyekennya itu pakai aplikasi Cam Scanner. Atau bisa juga langsung ke tempat fotokopian lalu bilang ke mbak-mbaknya atau ke mas-masnya, minta di-scanin gitu. Kalau misal kamu punya banyak piagam, ambil yang sekiranya memiliki poin paling tinggi ya. Oh ya, selain sertifikat, yang di-scan itu juga ada rapot dari semester 1 sampai semester 5. Kalau dulu itu di-scan, hasil akhirnya itu dalam bentuk PDF. Pokoknya nanti sebelum ngisi itu ada syarat dan ketentuannya di sebelum ngisinya. Jadi jangan lupa untuk dibaca ya. Oke, pertanyaan yang selanjutnya yaitu dari Tira Islamiana. Kak, aku anak IPA nih. Kak, aku anak IPA. Nah, aku minat buat lanjut ke soshum. Apa itu memungkinkan, Kak? Oke, kalau di SNMPTN itu disarankan untuk tidak lintas jurusan ya. Tetapi tidak dilarang juga. Keputusan akhir itu ada di tangan teman-teman sekalian. Dan untuk di SBMPTN itu bisa lincur, yaitu melalui tes UTBK. Nanti kalau teman-teman yang dari IPA itu mau lincur, bisa ngambil tes soshum atau tes campuran di UTBK-nya. Mungkin ada nih yang bertanya-tanya, kenapa sih anak IPA itu bisa lincur, bahkan kayak ke semua prodi soshum gitu bisa dimasuki anak IPA. Jadi gini, menurut penuturan live streaming LTMPT kemarin itu, alasannya prodi-prodi soshum di PTN-PTN di Indonesia itu lebih banyak dari prodi IPA. Sedangkan untuk pesertanya itu banyak dari anak IPA. Jadi istilahnya biar rata gitu. Meskipun menuai pro dan kontra ya, tapi lebih baik sekarang tidak usah deh mikirin hal-hal tersebut. Fokus aja sama UTBK-nya. Buat teman-teman yang nantinya tidak lolos di SNMPTN, fokus dapatkan nilai atau skor yang tinggi. Kalau skornya tinggi, insya Allah keterima. Kalau tidak di pilihan 1, bisa di pilihan 2. Saran aku gitu sih, fokus belajar dan memahami materi, biar semua tipe soal itu bisa disikat gitu. Dan jangan lupa imbangi dengan doa. Karena ada pepatah yang mengatakan, pepatah atau apa ya ini? Pokoknya usaha itu tidak akan mengkhianati hasil. So, ayo belajar, UTBK tinggal hamin berapa loh.
Kalau untuk SNMPTN kan memang nilainya itu sebagian sudah ada ya. Sedangkan untuk UTBK belum dimulai. Makanya, ayo belajar yang rutin. Dan semoga cita-citanya tercapai. Itu doa dari aku. Untuk pertanyaan selanjutnya yaitu dari Karisma Aulia Fadila. Kalau seumpama kita nggak lolos SNMPTN, terus kita mau ikut SBMPTN, itu kita daftar lagi tanggal 7 Februari, Kak. Jadi, kalau seandainya nggak lolos di SNMPTN dan masih pengen masuk di PTN, maka jalur yang selanjutnya yaitu dengan UTBK, kemudian SBMPTN. Apakah masih ada yang bingung UTBK dan SBMPTN itu bedanya apa? Nah, untuk UTBK itu adalah nama tesnya ya. Sedangkan untuk SNMPTN itu adalah nama seleksinya. Dan bagi teman-teman yang tidak lolos di jalur SNMPTN, jangan khawatir, masih ada jalur SBMPTN kok. Buat teman-teman yang belum keterima di SNMPTN, tidak usah membuat akun LTMPT lagi. Jadi cuma login aja pakai akun yang pernah dipakai waktu SNMPTN. Kemudian, kalau waktu pendaftaran SBMPTN sudah mulai, yakni kalau tidak dirubah lagi itu mulai tanggal 7 Februari 2021, nanti di dashboard akan ada menu SBMPTN. Nah, tinggal diklik aja ya. Itu sih kalau tahun lalu kayak gitu. Kalau tahun ini belum ada perubahan. Kalau tahun ini belum ada perubahan itu kemungkinan ya sama. Selanjutnya dari 25 Nasihatun Nabilah. Kak, minta bantuan kalau sudah ngedit foto ukuran 4x6 dan background biru itu di mana ya ngeditnya, Kak? Tuh. Kalau yang bikin ukuran 4x6 dulu, aku tuh pakai aplikasi Compress dan ubah ukuran foto di Play Store, bisa di-download di Play Store ya. Oh ya, tampilannya seperti ini tuh. Nah, sedangkan untuk mengganti background, dulu aku pakainya itu PixArt. Gitu. Oke, selanjutnya dari Agita Gita. Kak, kalau akun LTMPT buat SNMPTN siswa bikin sendiri atau sudah dibikinin pihak sekolah? Buat sendiri ya. Jadi sekolah itu hanya mengisi data kalian di PDSS. Untuk akun dan pendaftaran SNMPTN itu tetap siswanya sendiri. Tapi nanti juga dapat bimbingan kok dari Bapak Ibu Guru, khususnya Bapak Ibu Guru BK ya. Oh ya, sebaiknya jangan suka melangkah dulu ya sebelum ada instruksi dari sekolah atau BK. Takutnya nanti bisa salah langkah soalnya. Oke, selanjutnya ada Dark Air. Kak, punya aku sandinya salah terus, padahal sandinya benar, tapi tetap aja salah. Gitu gimana, Kak? Kalau tulisannya salah sandi, kemungkinan besar memang salah sandinya. Mungkin ada huruf yang seharusnya ditulis kecil tapi ditulis besar gitu, spasi atau kurang angka atau lainnya gitu. Tetapi kalau di sistem tulisannya salah sandi, berarti memang ada kesalahan dalam penulisan sandi gitu. Atau dari emailnya yang salah nulis. Kalau emailnya sudah benar perasaannya dan sandinya juga udah benar perasaannya gitu, tapi tidak bisa masuk karena ada tulisan salah sandi, maka klik lupa kata sandi aja. Kemudian masukkan email kamu yang telah terdaftar, maka nanti pihak LTMPT akan mengirimkan email untuk melakukan reset password. Jadi nanti email kamu akan dikirimi sebuah pesan, di situ kamu akan melakukan reset password atau ganti password gitu. Nah, sekian dulu ya video kali ini. Insya Allah akan aku buat part 2-nya. Karena banyak banget nih pertanyaan yang masuk dan nanyanya itu sama gitu. So, buat kalian yang belum subscribe, boleh di-subscribe. Kalau suka ya di-like, kalau tidak suka ya biarin aja. Di-dislike juga nggak apa-apa. Dan kalau ada saran atau pertanyaan, bisa tulis di kolom komentar ya. Atau kalau udah nanya tapi nggak dibalas-balas, aku minta maaf banget ya. Kalian bisa langsung DM aku ke IG aku yaitu @ajeng_sn_. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.